Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Bahasa Ingat Kajubata. Bertemu lagi dengan saya Galuh Bayoardi dalam mata kuliah Etnografi Asia Tenggara, dan kali ini tayang videonya masih agak cukup amat sangat terlambat, bukan terlambat lagi. Oke, dari sini ini juga merupakan mata kuliah tambahan sementara sebelum mid semester atau ujian tengah semester nanti baru giliran saya. Jadi ini masih dipegang oleh MM Dhaniar dan saya hanya melengkapi untuk ya mungkin dapat menjadi referensi ataupun inspirasi ataupun tambahan sedikit pengetahuan dalam Anda semua nanti menyusun tugas-tugas makalah atau kuliah. Yang materi kali ini memang saya ambilkan dari ringkasan-ringkasan jurnal yang saya temukan di internet, beberapa citasi, dan juga jurnalnya akhirnya langsung mendapat saya temukan. Dan saya tertarik untuk membahas ini mengingat pada dasarnya istilah atau nama mata kuliah Etnografi Asia Tenggara itu tidak mengacu pada etnisitas, namun lebih mengacu pada ruang atau letak geografis, yaitu Asia Tenggara. Itu pun ternyata bukanlah sebuah suatu wilayah yang bisa kita katakan merupakan suatu wilayah yang pasti menjadi sebuah region atau wilayah baik itu politik ataupun secara politis maupun secara administratif di sini, karena wilayah Asia Tenggara ini sendiri muncul dari sebutan untuk sebuah realm itu seperti wilayah, tapi dia lebih sempit daripada sebuah kontinen atau benua. Dan ini adalah sebuah realm, dan ruang ini adalah sebuah ruang imajiner, dan ruang imajiner ini adalah sesuatu yang dibayangkan oleh orang-orang barat mengenai posisi letak geografis atau posisi di muka bumi ini, bahwa ada istilah namanya Asia Tenggara atau istilah bahasa Inggrisnya Southeast Asia, dan itu dilihat dari konteks mind atau konteks kultur orang-orang barat, karena mereka menganggap bahwa diri mereka atau orang-orang barat yang memang kebetulan jauh lebih dulu mengkaji berbagai macam ilmu pengetahuan ini berpatokan pada posisi mereka, yaitu di Eropa. Jadi ketika melihat posisi seperti Nusantara, Malaysia, Filipina, dan lain sebagainya, itu mereka meletakkannya pada sebuah letak imajiner yang mereka sebut Asia Tenggara. Jadi wilayah Asia yang berada di Tenggara, wilayah paling tenggara atau ya tenggara posisi Tenggara Asia. Dan posisi Tenggara Asia, hal-hal ini berbeda seperti misalnya ketika wilayah Jepang atau Korea, mereka menyebutnya wilayah timur atau mungkin timur jauh. Lalu kemudian mereka menyebut India menjadi Asia Selatan, dan menyebutkan sekitar Cina, Mongolia, dan lain sebagainya, dan itu menjadi Asia Tengah. Sementara seperti misalnya wilayah Arab Saudi dan lain sebagainya itu Asia Barat, bukan Afrika. Nah, ini sebetulnya pengetahuan mengenai posisi letak suatu tempat, dan di mana ketika kita membicarakan masalah etnisitas, ketika kita membicarakan kebudayaan, kita tidak lepas dari lingkup ruang atau lingkup lokasi. Nah, disinilah menjadi penting, walaupun ketika itu nanti muncul dalam karya etnografi, biasanya nama tersebut disamarkan atas dasar kepentingan politik, lalu kemudian privasi sebuah negara dan lain sebagainya. Dan karena etnografi berusaha membuat sesuatu itu dengan apa adanya dan tidak berdasarkan titipan-titipan dari citra suatu negara berdasarkan kepentingan politis, maka seringkali harus disamarkan, karena ada beberapa bangsa mungkin yang bisa saja tersinggung dengan dengan karya-karya etnografi tertentu. Seperti kita tahu yang Clifford Geertz menggunakan nama Pare menjadi Mojokerto baru sekarang akhir-akhir ini saja wilayah tersebut
dibuka di wilayah Jawa Timur dan lain sebagainya. Dan di sini nanti saya akan menggunakan beberapa campuran tulisan mulai dari Scandal sampai dengan untuk antropolognya itu James Scott. Nah, James Scott dulu memang dia adalah seorang antropolog yang memiliki kajian khusus tertarik dengan permasalahan etnisitas di Asia Tenggara. Dulu kalau tidak salah dalam buku cerita mengenai Pisen itu dia beliaunya itu mengkaji mengenai bagaimana hubungan antara Pak Haji dengan dengan buruh-buruh taninya yang sering disebut Pisen sering kita sebut Pisen atau petani tanpa lahan atau petani gurem dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut memang melatar belakang ini semua. Jadi saya harapkan nanti ketika Anda bercerita misalnya tentang Laos, tentang Vietnam, tentang terutama di Asia Tenggara bagian daratan yang seperti di sekitar Thailand, Kamboja, Myanmar dan lain sebagainya, itu mungkin ini adalah gambaran. Karena kalau mungkin untuk wilayah seperti Malaysia dan Indonesia, Anda mungkin sudah sangat familiar sejak dulu. Cuma di sini ada wilayah-wilayah unik yang memang sangat-sangat unik di Asia Tenggara, dan ini yang sering menjadi mengapa ada kajian khusus mengenai Asia Tenggara, Asia Pasifik yang dengan berbagai macam permasalahannya. Kajian ini akan muncul, segala macam kajian pastinya akan muncul karena berbagai permasalahan yang memang ada. Jika tidak ada masalah mungkin tidak akan terlalu banyak untuk dikaji. Oke, saya langsung saja memulai untuk kita lihat untuk bagaimana di sini. Oke, seperti saya katakan tadi, saya melihat Asia Tenggara sebagai sebuah konstruksi, dan itu sesuatu yang kawasan yang sebetulnya imajiner. Karena Asia Tenggara identik dengan ASEAN, dan Asia Tenggara itu sebuah nama sebuah organisasi yang bukan sebuah kesatuan politik dan lain sebagainya. Ya, kawasan dan konsep yang diproyeksikan, dan di sini adalah imajinasi atau Asia Tenggara itu berada pada sistem ide. Dan sistem ide siapa di sini? Yaitu di sini merupakan sistem ide yang ada seperti saya katakan tadi, pada orang-orang Barat. Tenggara di sini juga, Asia Tenggara juga memang sebuah wilayah yang bersifat dinamis. Kenapa dinamis dan tidak baku, tidak tetap? Karena Asia Tenggara ini dulunya mungkin cuma sekitar, kalau tidak salah waktu saya SD, sekitar 6 negara saja. Sementara pada beberapa waktu terakhir ini muncul negara Vietnam, muncul negara Myanmar, lalu kemudian Kamboja, dan yang turut tergabung pada Association Southeast Asian Nation atau asosiasi negara-negara di Asia Tenggara ini. Lalu kemudian konsep wilayah ini juga merupakan suatu hal yang dilakukan oleh para ahli untuk menentukan batas-batas berdasarkan acuan-acuan tertentu. Dari sudut pandang geografis terdapat acuan seperti melakukan ketika kita dalam antropologi sering melakukan klasifikasi dan kategorisasi. Sementara untuk dalam kajian ahli-ahli geografi yang dengan pendekatan wilayah, dia akan mengkategorikan ini berdasarkan regionnya atau melakukan regionalisasi. Dan itu bisa berdasarkan ciri-ciri fisik, maksudnya misalnya dari ciri fisik berdasarkan ciri tanah, jenis dataran dan lain sebagainya, batuan dan lain sebagainya. Bisa juga letak ataupun ciri budayanya. Jadi ketika kita membuat sebuah culture area atau wilayah pembagian wilayah berdasarkan budayanya, itu mungkin akan tumpang tindih dengan wilayah administratif, dan dan itu bisa menjadi karakteristik budaya yang berbeda, karakteristik budayanya yang berbeda, orangnya atau etnisitasnya, dan ini saling tumpang tindih, ini saling overlapping di sini. Oke, tadi mengenai konstruksi dan dekonstruksi konsep wilayah tersebut, ini di sini merupakan awalnya di salah satunya dipelopori oleh pemikiran oleh
Di sini kalau nggak salah about von Scandl, dan saya sebut von Scandl di sini adalah seorang geograf yang menuangkan pemikiran menuangkan ini semua dalam karyanya yang berjudul Geographies Knowing atau Geographies of Ignorance, Jumping Scale in Southeast Asia. Jadi ada wilayah Asia Tenggara yang memang coba mau dilihat secara benar-benar. Lalu kemudian dalam sebuah buku atau sebetulnya dalam sebuah jurnal yang berjudul Locating Southeast Asia, Geographies of Knowledge and Pacific of Space. Jadi di sini ruang dan region, dan ia mencoba untuk mengklasifikasikan atau membagi wilayah tersebut atau membuat sebuah distingsi bahwa dia mengeluarkan sebuah pendapat atau pemikiran bahwa suatu kawasan itu memiliki beberapa makna atau beberapa jenis. Kawasan sebagai situs atau tempat, kawasan sebagai situs produksi pengetahuan atau di mana sebuah pengetahuan itu muncul dan khas dari wilayah atau khas dari kawasan tersebut. Dan ini juga muncul mengenai pandangan-pandangan diri kita terhadap dunia. Ketika kita memandang wilayah sekitar kita, ini akan berbeda dengan orang-orang lain. Jadi di sini ada semacam produk atau produksi atau munculnya beberapa pengetahuan. Kemudian di sini kawasan sebagai pengembangan karir di sini dalam arti ketika seseorang memasuki wilayah tersebut, tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut, itu mereka sebetulnya melakukan atau digerakkan oleh gerakan-gerakan dengan motif-motif atau tujuan-tujuan ekonomi dalam konteks mata pencarian. Dengan demikian, suatu kawasan itu akan terwujud hanya dengan syarat adanya physical space, ada ruang-ruang fisik, ruang dalam arti yang sesungguhnya, ruang atau suatu tempat seperti di mana kita berada. Dan di sini keberadaan ruang fisik ini mengacu pada kita menyebut wilayah tersebut itu berdasarkan kesamaan ciri-ciri fisik. Mungkin desa kota, mungkin di mana desa lebih banyak ciri-ciri fisiknya lahan-lahan pertanian, sementara di kota dengan ciri-ciri fisiknya merupakan lanskap yang isinya penuh dengan bangunan, penuh dengan yang berfungsi untuk beberapa hal lain, jalan raya dan lain sebagainya. Kemudian di sini symbolic space merupakan sebuah ruang, namun di sini ruang tersebut lebih mengacu pada ciri-ciri simbolisnya atau sistem pengetahuan yang diproduksi di sana. Misalnya seperti Pontianak, kita bisa secara simbolik kita sering menggunakan ikon seperti daerah Katulistiwa dengan ikon landmarknya Tugu Katulistiwa dan lain sebagainya, atau mungkin beberapa daerah di Kalimantan ini adalah kota 1000 sungai, kota 1000 surau, 1000 masjid dan 1000 lainnya, dan itu merupakan ciri-ciri simbolik yang memang ada dimunculkan dari main atau pemikiran kita terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemudian di sini ada juga institutional space yang memang merupakan ruang yang memang terinstitusi. Jadi dengan ruang dalam arti di sini muncul terdapat berbagai macam peranata atau institusi. Jadi bukan lembaga, ya oke lah kita katakan terlembaga. Di sana ada berbagai macam aturan mengacu pada batas-batas kekuasaan. Di sini mengacu baik itu secara administratif, politis atau ekonomi. Dalam arti ruang di sini didasarkan pada kesepakatan atau legitimasi ataupun klaim kekuasaan dari entah itu pemerintah, entah itu kelompok dagang, entah itu mafia, entah itu mungkin juga sekelompok perampok dan lain sebagainya, apapun itu. Oke, ini menurut pemikiran Scandl tentang bagaimana bahwa Asia Tenggara ini adalah merupakan suatu
realm yang memang memiliki ciri-ciri 3 ciri tersebut, yaitu tadi ciri sebagai place atau tempat, kawasan sebagai tempat, sebagai symbolic space, physical space, symbolic space, dan juga institutional space. Oke, coba kita lihat lagi bagaimana yang berikutnya. Bagaimana kita lihat bahwa kelihatan. Oke. Ya, dikecilin, nanti besarin. Oke, di sini ada konsep yang dinamai bahwa di wilayah Asia Tenggara ini ada muncul konsep yang dikeluarkan oleh Scott dan Scandal, dan James Scott di sini seorang antropolog tadi yang saya ceritakan. Ini merupakan sebuah konsep zoomia di sini. Jadi ada di suatu wilayah Asia Tenggara tersebut, itu ada wilayah yang atau realm atau sebuah kawasan di mana itu merupakan kawasan yang disebut zoomia, wilayah di Asia Tenggara yang tidak pernah terjangkau oleh pemerintahan dari dulu hingga hari ini, dan itu masih ada. Zoomia tersebut di sini dilihat sebagai, di wilayah zoomia itu di sana ada lowland and upland, jadi ada tanah dataran dan juga tanah pegunungan, dan penduduknya juga tidak berada dalam mungkin secara di peta memang mungkin bagian-bagian dari negara-negara tertentu, akan tetapi di sini orang-orangnya, penduduknya dengan ras-ras yang beraneka ragam tersebut, yang sering kita sebut etnis yang masuk kategori Indochina misalnya, seperti orang-orang Vietnam, orang-orang Thailand, orang-orang Burma, Kamboja, dan lain sebagainya. Itu mereka banyak yang tinggal di sana, atau jadi di sana ada seakan-akan ada sebuah ruang tertentu, sebuah wilayah tertentu yang tidak dibatasi secara jelas. Wilayahnya begitu luas. Ini di sini disebutkan Vietnam Utara, Laos, Thailand, Myanmar Utara, dan Cina Barat Daya. Dan baik itu di dataran rendah ataupun dataran tinggi. Makanya tadi Scott mengkategorikan itu sebagai upland and lowland, atau tanah pegunungan yang tinggi dan dataran tanah yang rendah. Dan di sini kalau mau dilihat, topografi atau ketinggian tempat di sini memiliki strategi di sini, mempunyai tingkat-tingkat tertentu, dan juga memiliki strategi tertentu. Mereka tidak mau bergabung dalam negara tertentu atau menjadi bagian dari negara tertentu. Dia lebih tetap memilih untuk stateless atau tanpa kewarganegaraan atau tanpa negara, sebagaimana, dan karena mereka akan lebih mudah untuk melakukan. Dan ternyata tidak hanya di tempat kita di Kalimantan Barat, di sana pun ada semacam perladangan ataupun bahkan persawahan berpindah yang itu sangat fleksibilitas dan sangat fleksibel, dan dia bisa berubah jadi siapa aja, dia bisa mengaku menjadi etnis apa aja. Jadi di sini identitas etnisnya sangat-sangat fleksibel, tergantung kondisinya. Dan juga karena perpindahan itu, mereka juga seringkali mereproduksi sejarah, dalam arti merubah sejarah mereka, atau mereka menciptakan sejarah-sejarah baru, cerita-cerita baru untuk mengidentifikasi atau mengklaim identitas mereka. Nah, inilah yang kemudian berkembang menjadi semacam negara-negara baru, walaupun mereka masih memiliki etnis sama, tapi mereka tidak mengaku bahwa mereka adalah salah satu etnis tertentu. Hal ini jika diterapkan, ternyata ini juga ada di wilayah zoomia tersebut. Tidak hanya di Kalimantan Barat. Ketika seorang memeluk agama Islam, maka secara otomatis dia akan identik dengan etnis Melayu, walaupun secara DNA, secara biologis dia tetap masih berdarahkan, atau misalnya masih keturunan baik itu Tionghoa ataupun Dayak misalnya, seperti itu. Nah, ini ternyata adalah sebuah klaim identitas yang memang akan sangat-sangat membuat sulit ketika ada seorang antropolog yang akan melakukan riset di sana. Dan ini juga dihadapi oleh James Scott di sana. Kemudian reproduksi sejarah, dan
oleh Scott ini dikatakan bahwa ketidakhadiran negara dan mereka tetap memilih tidak di bawah negara manapun, atau Burma, Thailand, Vietnam atau apapun, itu juga mereka lebih memilih sebuah sistem ideologi yang sering kita sebut ideologi anarki, di mana pemerintahan ataupun negara tidak pernah hadir dalam kehidupan dan keseharian mereka. Oke, mengapa demikian? Anda juga akan bisa membayangkan ketika Anda mungkin melihat beberapa film tentang perang Vietnam. Di sana ada suatu tempat, karena suatu tempat itu tentu saja yang mungkin tenang, makmur, panen berlimpah, sebuah pedesaan tiba-tiba menjadi ajang peperangan ketika di sana bertemu tentara Amerika dan tentara Vietcong atau tentara-tentara Vietnam Utara bertemu di lokasi tersebut. Kampung menjadi rusak, kampung dibakar, bahkan beberapa di antara mereka yang demi keamanannya mereka karena lebih dekat dengan tentara-tentara Vietnam Utara misalnya, mereka menyamar dan mereka memberikan informasi tertentu ketika ada tentara-tentara Amerika yang datang ke sana. Itu cerita sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an sebelum Vietnam bisa menjadi negara karena karena peperangan dan dinamika perang Vietnam pada tahun 70-an tersebut. Oke, dan itu berdampak bahwa pada masa-masa terakhir ini mereka seringkali untuk menjaga keamanan lahan, keamanan kebun, ladang mereka memasang ranjau di di ladang-ladang mereka, dan mereka memasang ranjau tanpa kaidah-kaidah tertentu, sehingga banyak sekali setelah perang itu usai orang yang tiba-tiba terkena ranjau ketika melintasi wilayah-wilayah tertentu. Oke, di sini tentang Zomia Anda bisa bayangkan, makanya saya akan saya tetap untuk memperoleh ilustrasinya. Silahkan Anda untuk ilustrasinya Anda dapat menonton beberapa film yang berkaitan tentang perang Vietnam. Nah, di situ supaya dapat mendapatkan konteks wilayahnya dan bagaimana kultur mereka secara sekilas, bagaimana jenis-jenis pakaiannya, bagaimana jenis kebudayaan atau kelompok. Mungkin Anda yang sering nonton film Hong Bak mungkin juga akan dapat lebih mudah untuk membayangkan konteks wilayah tersebut. Nah, dalam kalau sekali lagi kalau dalam film Hong Bak itu kondisi Zomia itu hampir seperti ketika Hong Bak masih kecil, di mana ada perdagangan manusia, penculikan manusia, dan segala macam kekacauan yang ada di wilayah Zomia tersebut. Nah, itu salah satu ilustrasinya mungkin kalau film-film baru itu film Hong Bak dan kalau tidak salah Hong Bak yang pertama, termasuk sistem religinya nanti akan mulai nampak di sana sebagai ilustrasi. Nah, kalau untuk seandainya anda bisa membaca peta atau anda bisa melihat gambaran wilayah berdasarkan peta, ini yang dinamakan Zomia. Kalau pada masa lalu Zomia pada sekitar tahun 2000-an yang wilayah Zomia yang dibatasin oleh garis-garis hitam, itu yang Zomia menurut versinya Scott, dan Zomia yang lama yang itu sampai dengan pegunungan Ural di sebelah utara, yang Zomia 2007 itu di pegunungan Ural atau sering disebut pegunungan Kaukasus, dan orang-orang yang berasal dari sana sering disebut ras Kaukasoid atau orang-orang Eropa yang orang-orang kulit putih dengan kulit pucat, rambut pirang ataupun rambut putih. Itu secara antropologi fisiknya. Oke, setelah ini gambaran tentang Zomia di Asia Tenggara, itu bisa kita lihat di sekitar Burma, Laos, Vietnam, Kamboja, dan juga sedikit Thailand atau Muang Thai. Oke, nah ini tentang karakteristik bagaimana lingkungan wilayah dan di wilayah Asia dan Asia Tenggara ini Asia ini memiliki wilayah wilayah yang saling mempunyai
interkonektivitas atau memiliki hubungan dan terjadi interkonektivitas, dan itu melalui air. Jadi laut dan sungai di Asia Tenggara ini merupakan sebuah faktor geografis yang penting dalam perkembangan sejarah perairan yang berkaitan dengan perdagangan yang dilakukan mengenai laut. Nah, mungkin jalur-jalur perdagangan ini jangan dianggap ini tidak mempengaruhi adanya perubahan-perubahan atau dinamika kebudayaan yang ada di sana, karena kebudayaan dan permasalahan kebudayaan itu muncul pada saat terjadi konektivitas, ketika terjadi interaksi dan mereka bertemu. Oke, di sana bahkan telah ratusan tahun lebih aktivitas perdagangan itu sudah dilakukan di lautan Asia. Dan dalam sejarah Asia Tenggara, keberadaan mereka dalam interaksi antar masyarakat di dalamnya itu menggerakkan berbagai macam arus komoditas atau produk-produk, entah itu hasil pertanian, hasil tambang, ataupun juga kerajinan-kerajinan ataupun makanan dan lain sebagainya. Dan ini disinyalir adalah pergerakan-pergerakan atau pertukaran kebudayaan ini sudah ada sejak saat itu, bahkan sebelumnya. Oke, di sini ketika Asia Tenggara kita pandang sebagai institutional place atau semacam ruang yang terinstitusi, atau di sini dalam arti kenegaraan atau secara administratif politis, tempat tersebut berada di wilayah ekonomi besar di Asia. Ada India dan juga Cina. India di Asia Selatan dan Cina di Asia Tengah. Di sini barang-barang seperti kenapa hari ini sampai banyak Gucci atau keramik atau model-model tekstil di sini, maksudnya pakaian, lalu kemudian peralatan-peralatan dari logam juga hampir sama atau sering diklaim ini berasal dari mana. Dan ini terjadi terjadi pertukaran, terjadi perdagangan di sini. Dan di sini mereka merupakan sebuah produsen global karena ternyata jalurnya juga sangat-sangat luas, hubungan antara Asia Selatan, Asia Utara, dan Asia Tenggara, juga makanan, satwa warna, dan obat-obatan. Oke. Nah, ini konektivitasnya itu sebetulnya pada dasarnya, pada awalnya itu melalui jalur air, bukan jalur darat, karena jalur darat jauh lebih banyak halangan-halangannya karena wilayah yang berbukit-bukit, jurang dan lain sebagainya, dengan jurang-jurang yang curam, dan itu membatasi satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Oke, di sini jalur tersebut adalah merupakan jalur sungai dan laut di sini, di mana kapal dagang, tentu saja ada interaksi tersebut melibatkan kapal-kapal dagang yang merupakan dari Cina, India, dan wilayah-wilayah Asia Tenggara tersebut menjadi wilayah transit sebetulnya di jalur-jalur sungai tersebut, seperti misalnya sungai, kanal, dan kargo dari antar laut ke laut melalui sungai masuk ke laut lagi, seperti wilayah dan yang dilewati oleh sekitar Vietnam Selatan, Kamboja, Thailand, dan juga Myanmar hari ini. Lalu kemudian wilayah-wilayah Delta Mekong, sungai yang cukup panjang di sini, sungai-sungai Chao Phraya, Salween, Irrawaddy. Dan menurut Kenneth Hall tahun 85 di sini, ia menyatakan bahwa ada dua sungai yang atau daerah aliran sungai, kalau sekarang mungkin disebut DAS, daerah aliran sungai yang memiliki banyak pengaruh dalam pembentukan beberapa negara di Asia Tenggara, seperti misalnya sungai yang mengalir dari pegunungan hingga laut, dan juga sungai yang bermuara terhubung dengan laut lepas, bermuara di beberapa sungai yang jauh lebih besar. Dan disinilah terjadi pertukaran barang seperti hasil hutan dengan emas, lalu kemudian mengimpor garam, logam dari garam yang berasal dari wilayah-wilayah pantai menuju ke arah hulu dan lain sebagainya, lalu kemudian pakaian-pakaian tekstil dan lain sebagainya. Sementara aspek geografis atau kondisi tempatnya itu yang terkait dengan perairan, yaitu laut dan sungai, memang menjadi hal yang sangat-sangat
penting di sini dengan interkoneksitas antara hulu dan hilir, lalu di beberapa wilayah satu dengan wilayah lain yang memang kadang-kadang tidak terjangkau oleh kehadiran negara, sehingga muncul banyak penguasa-penguasa kecil seperti bajak laut dan lain sebagainya. Dan sungai lalu kemudian etnis itu akan lebih relevan untuk melakukan analisis dibandingkan meletakkan negara sebagai unit analisis, karena setiap negara memiliki beberapa etnisitas yang cukup banyak dan cukup mirip-mirip dan kadang-kadang saling tumpang tindih. Sementara seperti misalnya wilayah yang Anda mendapatkan wilayah Indonesia untuk membuat tugas nanti, itu ada ratusan suku bangsa di sini. Bisa mulai Jawa, yang di Jawa ada beberapa subsuku, lalu kemudian yang ada di Kalimantan ini, yang ada di Sumatera, di Sulawesi ada beberapa suku, sampai ke Papua pun juga ternyata di sana ada ratusan suku yang tinggal di wilayah geografis Papua misalnya. Oke, kita lihat berikutnya bahwa ada sebuah, seperti saya katakan tadi, mengapa kawasan Asia Tenggara ini merupakan sebuah konstruksi dan juga merupakan wilayah imajinatif. Oke, saya tekankan lagi zoomnya sebagai penjelasan alternatif ketika kita tidak menggunakan istilah Asia Tenggara. Dan di sini yang menjadi ciri khas, memiliki peran besar dalam interaksi adalah perairan. Dan di sini ada juga yang tulisan-tulisan masa lalu tentang masa-masa pramodern, yaitu ditulis oleh Tan Sen Sen mengenai interkoneksi Asia pada masa pramodern itu. Di sana ada menjelaskan, nanti silahkan nanti dibaca, nanti mungkin Mem juga akan membagikan beberapa buku digital atau buku, file PDF mengenai Asia Tenggara dalam kurun niaga pada masa lalu. Jadi kita bisa membayangkan mengapa kulturnya itu sampai hari ini menjadi seperti ini. Jadi kita bukan menjadi segalanya menjadi beraneka ragam itu tidak spontan seketika langsung beraneka ragam, tapi proses interaksi, proses perubahan sosial budaya, dinamika sosial politik yang ada di Asia Tenggara inilah yang akhirnya membentuk Asia Tenggara itu sendiri dan beberapa negara yang ada di dalamnya. Dan juga perubahan identitas dari berbagai macam etnis tersebut juga muncul di sana sampai hari ini juga. Dan di sini juga perubahan-perubahan itu juga terkait pada konteks-konteks global. Nantinya juga akan berpengaruh dengan adanya bagaimana orang-orang Barat datang ke Asia Tenggara, yang sebelumnya adalah orang Cina dan orang dari dataran Arab, lalu kemudian orang Eropa adalah orang yang terakhir. Nah, hal ini tidak, dinamika perubahan sosial budaya dan kondisi munculnya beraneka ragam etnis atau identitas etnis paling tidak, ini tidak lepas dari proses perdagangan, persaingan ekonomi yang seperti kita tahu sejarah juga dihiasi dengan pertumpahan darah. Dan ini perdagangan antara Afrika, Eropa dan Asia ini juga banyak sekali menyumbangkan atau banyak sekali kejadian yang membuat akhirnya sebuah kejayaan atau kejayaan suatu etnis tertentu atau suatu kerajaan tertentu, suatu negara tertentu yang dulunya besar menjadi runtuh dan digantikan oleh kerajaan lain, penyerangan baik itu
penyerangan atau peperangan yang disebabkan sumber daya alam ataupun berebut jalur dagang atau berebut pasar. Dan di sini dulu juga jauh lebih luar biasa, mudah sekali terjadi konflik, karena memang saat itu juga belum ada batas-batas negara, belum ada, dan bahkan ketika sudah ada batas-batas negara hingga hari ini masih banyak wilayah-wilayah yang tidak terjangkau dengan oleh pemerintah, dan mereka juga masih banyak juga yang nomad berpindah. Ketika mereka berada di satu wilayah negara tertentu, dengan mudah mereka akan menyeberang ke perbatasan, berubah identitas, lalu kemudian membuat suatu kampung lagi, dan begitu juga seterusnya, sebagaimana dalam siklus sejarah. Dan dengan itu, kalau misalnya kita mau menganalisis itu, kita analisis urut-urutannya berdasarkan etnisnya, bukan berdasarkan wilayah negaranya, karena etnis ini lebih mengacu pada identitas yang tradisional, bukan identitas hari ini, kecuali kita memang mau membahas kebudayaan kontemporer. Oke, saya ucapkan terima kasih, dan saya meminta maaf karena keterlambatan tayang video ini, walaupun hanya sekedar video tambahan, dan semoga beberapa yang sedikit saya tahu mengenai Asia Tenggara, dan dari kembali membaca buku dan juga mencoba mengkaji ulang, karena keterbatasan pengetahuan juga, kalau kita tidak update dan tidak baca lagi, memang saya pun masih kerepotan dalam menjelaskan itu. Oke, dan di sini saya cukupkan sekian dulu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajupata. Salam sehat selalu dan sampai jumpa.